لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والذي أرسلنا رسوله رحمة للأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kepada ibu-ibu, para orang tua kami yang kami muliakan, kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan ala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, zuriyah dan siapa saja yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimahullah, melanjutkan pengajian kita kitab Masalihul Ibad yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bahtani rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Masih melanjutkan al-maqalah at-tasi'ah al-ashrah, maqalah yang ke-19 yang merupakan suatu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda menjelaskan tentang ada 4 hal di dalam surga yang mana lebih baik daripada surga itu sendiri, dan ini sudah kita jelaskan 4 hal tersebut. Kemudian salah satunya adalah masuk surga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada masuk surga itu sendiri. Untuk mendapatkan keridhaan Allah di dalam surganya, salah satunya yang dijelaskan oleh ulama yaitu adalah menolong orang lain dengan cara meminjamkan harta sejenis uang kepada yang sangat membutuhkan. Tadi sebelum masuk ke sini saya lihat ada tulisan yang berjalan di kitab dan di luar. Ada satu hadis, tapi di atas ini maksudnya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bunyi terjemahannya, Allah senantiasa menolong seseorang selama seseorang itu menolong saudaranya. Bunyi hadisnya, wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Tapi yang disitu tidak ada arabnya, itu yang cuma terjemah. Yang artinya, ya, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Apalagi saudaranya itu dalam kesulitan. Apalagi saudaranya yang kesulitan seakidah dengannya, seiman dengannya, itu lebih lagi. Sebagaimana dalam beberapa hadis dijelaskan, man yassara yassarahu fid dunya wal akhirah. Adalah man nafasa anhu min kurbatan min kurbamin dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbamin yaumil qiyamah. Hadis yang pertama tadi menjelaskan barang siapa yang meringankan urusan seseorang di dunia, Allah ringankan urusannya di akhirat. Barang siapa yang melapangkan kesulitan orang yang beriman di dunia, maka Allah akan
urusannya di dunia dan di akhirat. Orang yang seperti ini, dia akan mendapatkan keridhaan Allah bukan hanya di dunia, tapi juga akan mendapatkan keridhaan Allah di akhirat, bahkan ketika dia nanti masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam bab meminjamkan uang pada pertemuan yang lalu kan sudah ada ulun sampaikan, insya Allah nanti ditambahkan sedikit, sehingga dengan kita yang mungkin sedang berduka, bersusah hati karena ada orang yang meminjam uangnya tapi tak balik-balikan, nah, supaya susah hatinya itu hilang. Dan sesama muslimin, kita sesama muslim kan dianjurkan untuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Nasihat menasihati di dalam kebenaran, nasihat menasihati di dalam kesabaran. Ad-dinu an-nasihat, agama itu isinya nasihat semua. Maka ya, bagi kita ketika mau meminjamkan uang memang itu adalah ibadah. Menolong orang ibadah bukan? Ibadah. Ibadah kan ada mahdhar, ada ghairu mahdhar. Salah satu yang bukan mahdhar atau ghairu mahdhar itu adalah menolong orang lain sesuai dengan kemampuan. Di dalam urusan meminjamkan harta atau uang yang umum. Ketika meminjamkan kepada seseorang, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Ini dulu pernah disampaikan, ini mengulang ya, karena ada yang meminta tolong disampaikan. Nah, pas tadi mau di sini hanya ingat itu, sebelumnya tak ingat itu, tapi kemudian maksudnya oh iya, ada minggu tadi itu janjinya mau menyampaikan itu. Nah, yaitu adalah ketika kita meminjamkan uang, yakin seyakin-yakinnya orang yang minjam ini tidak bisa membayar dan kita itu ilmunya tuh. Waktu ada orang minjam nih, kita pinjamkan uang kita berapa minjam, misalnya sejuta. Waktu dia mau meminjam itu kita yakin seyakin-yakinnya dalam hati kita, ini orang tak bisa membayar, dan kita ridho. Ridho itu artinya senang, puas kita. Kalau dulu mencapai makam itu pikir-pikir tentang meminjamkan duit. Kenapa harus yakin? Dan memang benar. Tidak ada orang yang bisa membayar hutang. Nah, kenapa? Ketika dia membayar, itu jelas perbuatannya Allah dalam tanda kutip Allah yang menciptakan perbuatan. Karena manusia ini wajib meyakini dia tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya apa-apa. Ini kaidah tak boleh hilang dalam hidup kita. Tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Karena jelas dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semuanya, apa saja yang di langit maupun di bumi milik Allah. Berarti yang ada sama kita, yang kita miliki itu bersifat majazi, bukan hakiki. Karena hakikatnya semuanya, masing-masing kita kalau ditanya pasti hidupnya sama itu. Hakikatnya apa yang kita miliki milik siapa? Pasti jauh milik Allah. Kalau belajar, menyebut belajar nggak lihat lagi kita. Aku yang memiliki. Karena Allah sudah mengatakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang sama kita itu majazi, khayali. Khayal itu ulama ada. Khayal kita khayal memiliki rupiah. Kita hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah. Kita ini milik Allah. Apalagi harta benda kita, semuanya milik Allah dan memang milik Allah. Dan semua yang kita dapatkan dari nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Nah itu yang satu. Yang kedua, ya,
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka itu ketika kita berjanji untuk membayar, misalnya kalau kita minjam, itu wajib kita mengatakan insya Allah. Wala taqulu syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dalam hal apapun kita tidak bisa berbuat kecuali dengan pertolongan Allah. Termasuk di dalam menghambakan diri. Kenapa Allah mengajari kita dengan iyyaka na'budu? Iyyaka na'budu hanya kepadamu lah ya Allah hamba menghambakan diri. Itu kalau kita membacanya jangan lupa kalimat sebelumnya. Dari mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, kan baru iyyaka na'budu. Yang segala sesuatu itu kita harus awali dengan bismillah, menyebut nama Allah. Artinya apa? Setiap apa saja kita wajib ingat Allah, nama Allah. Allah yang sebenarnya. Maka itu orang kan kalau lupa bawa nyebut siapa? Ayo coba bawa nyebut siapa disebut. Yang kita sebut adalah Allah, Astagfirullah, La ilaha illallah, La haula wala quwwata illa billah. Itu nyebut namanya. Dan semua kita ini fakir. Innallaha ghaniyun wa nahnu fuqara. Fakir itu menandakan orang berhajat. Ghani itu lawannya, ghani itu artinya ada berhajat. Dan semua kita ini berhajat. Maka menunjukkan kita berhajat itulah kita diajari untuk iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah kami menghambakan diri. Nah, di dalam proses kita menghambakan diri kita, kan kita berhajat kepada Allah. Ada nggak dengan kita yang ada berhajat dengan Allah? Siapa yang ada berhajat? Kita hamba bernafasnya itu berhajat dengan Allah. Yang punya udara itu Allah, oksigen itu punya Allah. Untung gratis, bayar milik kita. Pusing kita kalau sempat bayar. Nah ini kesyukuran yang kita syukuri. Maka itu dengan kita bentuk syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ini Pak amal paham dengan makna alhamdulillah itu kadang kalau kita sendiri alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Untuk ada Nabi mengajarkan saatan-saatan, ada masa-masanya. Mengkada ya minik kita. Hendak bermain awal-awal, jangan kada ingat Allah ya. Jadi orang alhamdulillah, bingung juga anak apa ya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk ada saat-saat waktu-waktunya. Bagaimana tidak? Setiap yang kita dapatkan tidak ada yang berlepas dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semuanya milik Allah, semuanya datang dari Nabi. Alhamdulillah yang telah mengatur alam semesta, menciptakan alam semesta Rabbil Alamin. Apa yang yang menciptakan, apa yang memelihara, apa yang mendidik, apa yang menguasai, apa yang mengatur. Dan Allah mengatur hidup kita itu pasti baik, tidak ada yang kada baik. Kayak apapun keadaan kita yang kita rasakan sampai detik itu tidak ada satu yang tidak baik. Yang mengaturkan hidup kita. Contohnya apa? Kada baik saja, aku kada berduit, kada berduit kada baik. Itu kan persepsi kita, bukan persepsi Tuhan. Sedangkan Nabi saja ya, menyukai untuk menjadi orang yang tidak punya, yang selalu kurang. Maka itu kan Allahumma ahyi miskina wa amin miskina wa yurdi fi zubair masakin. Ya Allah, kumpulkanlah hamba dalam keadaan miskin, kumpulkanlah hamba dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah hamba dalam keadaan bersama dengan orang miskin. Itu ada yang mengamalkan doa itu. Amalkan doa itu. Ya Allah, hidupkanlah hamba dalam miskin. Banyakkan kita mengamalkan amalan supaya kaya. Padahal hakikat kaya itu adalah ketika kita tidak berhajat hanya kepada Allah,
disitulah makam kita makan orang yang kaya. Namun kalau kita masih berhajat kepada makhluk, nah iya tuh fakir kita kelihatan di situ dengan makhluk. Sehakikatnya kita ini selamanya fakir. Sampai kapan? Selama-lamanya. Kenapa? Kita berhajat. Berhajat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dengan kita yang setiap detiknya bisa melepas hajat kepada Allah? Adalah katanya. Tidak bisa, kita pasti bergantung kepada Allah. Allah terus salat. Maka dia pun Allah. Katakanlah dialah satu-satunya yang semua kita bersandar kepadanya. Maka dari itu dengan kita langsung wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita meminta untuk menjadi hamba. Nggak bisa tidak. Kita tidak bisa apa-apa. Kadang-kadang tidak bisa apa-apa. Maka kita berhajat di Allah. Pertolongan dari siapa? Tentu dari yang memiliki, yang bisa, yang kuasa, yang sifat kuasanya itu satu-satunya hanya dimiliki olehnya. Maka itu ada wahdaniyah. Allah wujud kita bahwa khalaqa bil hadis yang binafsi wahdaniyah. Allah mengurus kita qiyam binafsi. Ada suami minta bantu sama siapapun. Qiyam binafsi Allah la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Qayyum itu qiyam binafsi. Ada suami minta tolong siapa-siapa. Maka dengan kita ya, tidak bisa memaksakan orang yang memang tidak bisa. Tidak bisa memaksakan orang yang tidak kuasa. Jadi kalau kita minjem orang tua, dia membayar itu mutlak karena Allah. Maka itu benar kita memandang waktu itu yang kita ingat Allah bukan uang yang membayar, bukan jumlah uang yang dikembalikannya, karena semuanya yang kita lihat adalah Allah. Sehingga dengan kita begini meminjamkan uang itu kepada orang lain, kebaikan atau tidak? Kebaikan. Setiap kebaikan yang kita lakukan wajib kita meyakini pasti dibalas oleh Allah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu. Apa saja kebaikan yang kamu lakukan, dia Allah mengetahui. Apa maksudnya yang Allah? Menurut ulama ahli tafsir, ketika mentafsirkan ayat ini, dari dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang diawali dengan al-haqqal syuma'u ma'al wa ma ta'alul khairi ya'lamu. Maka dengan kita ya wajib memahami bahwasanya ulama tafsir menafsirkan ayat ini ya Allah dia mengetahui, artinya dia pasti membalas, dan tidak ada kebaikan yang tidak dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Jangankan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, kita lakukan kepada diri kita sendiri saja Allah balas. Kenapa? Allah itu Syakirun Alim, Maha berterima kasih dan lebih dan Maha mengetahui. Cuma dengan kita ketika melakukan itu hati-hati nih, setiap kita usimu wa'ya nafsi Allah, setiap kita melakukan kebaikan jangan pernah ingin dibalas oleh orang yang kita berbuat baik kepadanya. Itu sebuah hukum yang besar dan itu sebuah keyakinan. Jahil, kenapa minta balas kebaikan kita dari orang satu tidak punya apa-apa? Maka Imam Syafi'i mengatakan artinya tidak bisa memberi. Kan sudah dijelaskan dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha memberi dialah Allah, yang maha pengasih dialah Allah. Bahkan dalam usaha mengasihi, Allahu khairul hafizan wa huwal arhamur rahim. Siapapun kita yang menyayangi, siapapun yang kita sayangi, maka Allah lebih sayang kepada yang daripada hebat sayang kita. Sehebat apapun sayang kita kepada sesuatu, Allah lebih sayang. Aku yang kasihan atau maka kita menolak, Allah lebih kasihan kepadanya. Maka ulama ada menjelaskan
Hati-hati kalau menolong orang karena kasihan. Jangan pernah menolong orang karena kasihan. Kenapa kita menolong seseorang? Mutlakan anta maksudi waridau kamatumi. Tujuan kita hanya Allah, ya, dan keridhaan Allah. Kenapa orang kalau menolong dengan kasihan? Ternyata orang yang dia kasihani berubah, tidak dia kasihani timbul kebencian. Contoh, ada orang berjalan pakai namanya nyesot di jalan, kasihan. Dia 10.000, kasihan itu orang berjalannya nyesot. Dikasih 10.000, sekali masuknya 10.000, dia tegak jalan. Tegak dia, ternyata pura-pura aja ngeprank ataupun menipu. Kesal atau tidak? Kesal atau tidak? Apalagi kasih 100.000, itu lebih kesal lagi toh. Maya ditipunya kepala si kone. Nah itulah. Kenapa? Karena dia berbuat kasihan dengan orang itu. Kalau dia berbuat karena Allah, tidak masalah. Kenapa? Yang menipu dia urusan aku sama Allah. Yang penting aku melihat Allah melihat kebaikan. Allah melihat apa niatku. Anta maksudi waridauka. Maka orang kalau menghutangi tadi, meminjamkan orang tadi itu tidak ada keseluruhannya. Ingat ada membayar beruntung. Di mana titik keuntungannya? Ia di Muhammad Bakhir di dalam sebuah pelajaran yang beliau ajarkan di dalam pengajian kitab Al-Hikam, ulun mengikuti melalui video di YouTube ceramah beliau menjelaskan bahwasanya orang yang ketika meminjamkan orang, misalnya uang tadi 1 juta, taruhlah 1 juta tadi, maka dikasih waktu 3 bulan hanya bayarlah, maka dia mendapatkan pahala per harinya sedekah 1 juta. Sehari enggak pahala sedekah 1 juta, 2 hari pahala 1 juta, sampai 3 bulan. 90 hari misalnya, berarti dia mendapatkan pahala bersedekah 90 juta. Modalnya berapa? 1 juta, tapi pahalanya 90.000. Pas hari 3 bulan, aku pulang kata kalau bayar, aku pulang anaknya ya, kalau masalah ngomongnya rusak, pak satu bengkel bayarkan habis kami kata kalau bayar. Ini adalah cuma tinggal 500, tapi yang 500 karena Allah nanti misalnya atau tidak bisa sama sekali. Oh iyalah kata yang meminjami, kapan lagi bisa membayarnya? Insya Allah 3 bulan lagi. Maka besoknya dia sudah mendapatkan pahala hitungan kali 2. Sama seperti dia sedekah 2 juta per hari. Untung rugi demi Allah Bapak Ibu, tidak ada orang yang berbuat baik itu yang rugi. Kalau ada ulun minta di mana kitabnya Quran, 1 ayat saja, carikan dari yang 30 juz itu, yang menyatakan orang berbuat baik itu rugi, berbuat baik yang amal soleh rugi. Tidak ada. Yang ada pasti untung. Nggak ada rugi. Lalu kemudian dengan dia orang tadi itu ternyata nambah lagi sampai 42 tahun dan membayari, ada selalu diuntung tahu sih. Tahu. Itu bahasa terbilang kipik-kipik nih kalau melihat pahala yang dijanjikan. Cuma kada kelihatan pahala. Saking senangnya, kayak di kamarnya mau aku tahunnya 10 juta pinjam. Itulah bedanya orang yang tahu dengan orang yang tahu. Tapi dengan kita kebanyakan manusia ini, ya, karena yakin Allah yang maha kaya itu, maha suci itu, al-ghani itu.
Nah, oh dia punya ada dibayarnya, oh jadikan modal bisa membuat ini sebagainya. Nah, iya sudah. Inya berpandangan salah, menganggap usahanya menentukan hasil. Apapun usaha yang kita lakukan sama sekali tidak menentukan hasil. Karena yang menentukan hasil itu hanya Allah. Satu-satunya wahdaniyah. Jangan karena kita merasa kita menentukan hasil aku ya karena aku sudah uang dia begawi dia karena aku pandai dalam berdagang karena juga ini menghilangkan Allah di situ. Itulah orang yang menyekutukan Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman Allah Tuhan. Ya. Maka itu dengan kita dilarang untuk menjadikan tandingan-tandingan selain Allah termasuk di dalam hati. Maka itu orang tadi kalau dia paham, kenapa? Urusannya sudah Allah. Aku yakin aku tidak mungkin melantarkan diriku, tidak mungkin aku menzolimiku. Siapapun yang paling adil pernah Allah ciptakan di muka bumi ini dari para nabi dan rasul, tidak ada yang bisa lebih keadilan daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, ada yakin lah kita. Nah ya, ini kan yakin loh, kada beriman. Nah ini, tapi kalau kita kada sampai di makam itu bisa yakin itu, ya jangan terlalu banyak lah, sikit-sikit dulu. Itulah kekalahan kita dengan imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Karena kawama iman Siddiq ketika siapa yang mau bermakam untuk di jalan Allah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq semuanya sedikit kada ditinggal sampai Rasulullah ya apa yang bisa kami yang ditinggal untuk keluarga kata cukup Allah dan engkau ya Rasulullah. Kenapa? Makam imannya adalah paling tinggi. Maka karena kalau diimbangi situ yakin yakinnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kada mau susah hati. Termasuk dengan kita kalau ditipu, orang ditipu itu untung. Yang mengatakan rugi semua. Nah ada orang yang ditipu rugi selama apa? Siap menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Allah dan kadarnya Allah. Ini untuk, tapi syaratnya apa? Menerima. Amal dan menerima berbohong. Itu dunia rugi, akhirat rugi. Kenapa demikian? Itu kan Rabbinya Allah yang mengatur itu Allah. Kada usah kita menyalahkan diri kita. Mungkin aku karena surah amanah sebagai dosa. Kamu salah itu ditaubati. Jangan menghadani nanti dapat ini uang. Ini karma. Hanya bertaubat terlambat itu. Walaupun masih bagus, masih ada ininya. Itu jadi susah hatinya tuh karena ini bersangka seperti itu. Anak anda zolmi abdi, aku sesuai dengan perkataan juga hamba ku kepadamu, maka husnuzon aja selalu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimah rahimahullah. Jadi wajib yakin orang tersebut tidak bisa membayar, ya, tidak bisa. Jadi ketika nyewa mau sudah yakin tuh apinya dan harus happy, senang, harus senang. Dan Allah menjanjikan banyak pahala kebaikan. Bahkan kalau dengan kita memahaminya, Bapak Ibu yang berbahagia, dibandingkan apa yang Allah berikan kepada kita dari yang 1 juta itu, yang ada sekitar 1 triliun pun tidak bisa mengimbanginya. Namun kita paham. Saya kasih contoh satu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sholat bisa menjawabnya.
kelihatan dari apa namanya dari mati yang sini. Ya belum kan 10 menit. Bapak dan Ibu yang berbagi, saya kasih contoh. Bapak punya toko, punya kedai, lagi buka tokonya. Lalu kemudian 1 bulan toko dibuka, sip lagi masuk. Pertanyaan saya, untuk apa? Dalam kacamata kita sebagai manusia, ada yang berbeda. Tapi kalau dengan kita memahami, kita orang ada tentu yang kita Nabi ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kesempatan sebelum datang kesempatan. Orang ada apa keuntungan kita? Pertama ada 10 yang kembali. Kalau ada sibuk kita mau lagi sebagainya, apalagi ramai yang ada ketakutan, ada keamanan yang boleh banyak. Salah dua, kosong salah dua salah. Tapi kalau dia memahami tidak ada seseorang yang datang 1 bulan, tapi dia ngaji. Alhamdulillah ya, kalau ngaji, baca Quran, dapat khatam 1 bulan itu 1 juz. Saya bertanya sama Pak Ibu, biasanya 1 bulan itu dia untuk 30 juta. Saya bertanya, siapa dari Bapak Ibu yang berani mengatakan bahwasanya 30 juta lebih baik tidak dia bisa menghasilkan 1 juz? Siapa yang pernah mengatakan itu lebih baik? Ada Bapak Ibu yang pernah mengatakan bahwasanya keuntungan 30 juta dengan banyak pembeli dalam 1 bulan itu dengan tidak ada yang membeli, tapi dia bisa menghafalkan 31 juz. Siapa yang berani mengatakan bahwasanya 30 juta tadi lebih baik dengan yang 1 juz yang dia bisa melakukan? Siapa yang berani mengatakan? Tapi berarti kita mengatakan sekarang 1 juz dalam 1 bulan lebih baik dari 30 juta seperti itu. Ini kalau kita cari uang dan Allah memperoleh rezekinya. Nah, dengan niat banyak orang datang, berubah lagi. Dan itu Allah kejamkan. Allah tidak baikkan. Allah menzalimikan. Wa ma rabbuka bizzalimin lil 'abid. Maka orang yang beriman, orang yang mengenal Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bukan ada yang datang, alhamdulillah ada yang datang kesempatan baca selawat, sembahlah nyanyi. Alhamdulillah yang kami ada yang datang bisa dapat 10 bulan dapat sekali 1 juz 30 hari total 30 juz. Itu kasih sayang Allah bukan? Cinta Allah bukan? 30 juta belum tentu masuk bisa masuk surga, tapi kalau Al-Quran sangat memungkinkan. Nah ini cara pandangnya dalam sama dalam memikirkan. Nah inilah yang perlu kita pahami. Maka itu jangan lupa kita senantiasa berharga kepada Allah. Maka kita minta tolong kepada Allah. Apa pertolongan yang penting bagi kita? Intinya shiratal mustaqim. Bimbingan Allah di dalam hidup, di dalam kita berjalan supaya lurus dalam kita dari Allah. Bapak Ibu yang pernah pergi haji, pernah keluar, dibimbing dengan kita dibimbing oleh nyaman. Nyaman kami rumah tadi yang Ustaz baik pembimbing yang bagus dan kami ingin rumah ada pembimbingnya. Bagaimana kalau yang membimbing itu adalah yang menciptakan langit dan bumi dan semua?
Iya, Sidin meminta ini Rasulullah mustaqim. Maka itu ujungnya apa? Amin. Mudah-mudahan kabulkan itu. Bapak Ibu yang berbahagia, muslimin muslimat rahmatullah. Nah inilah kita masalah itu memindahkan keluarga. Kalau ternyata dibayangkan, alhamdulillah ingat kepada Allah. Disitulah nampak sifat jalan Allah. Alhamdulillah nampak sifat jalannya Allah. Nah, ada yang lebih baik. Nah inilah yang bila kita mendapatkan musibah itu Allah sedang dan mencipta. Baik tadi orang yang minum itu dulu hanya terus apa musibah yang khusus sama ambil berdiam senyum. Tinggal kita diam mengaku Allah tambah lagi iman Allah ya Allah. Jadi akan masih dikasih antara maksudi walau ini mahal katakan wa ma'rifat ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimah rahimahullah. Selanjutnya penjelasan di maqalah yang ke-19 kita bacakan kelanjutan hadisnya. Wa arba'atun fin nari syarrun minan nar. Dan kata Rasulullah SAW masih melanjutkan makalah yang ke-19 dalam hadis ini. Dan di neraka itu ada 4 hal yang lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Yang pertama, al-khulud fil nar syarrun minan nar. Kekal abadi di dalam neraka itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Satu. Yang kedua, wa tawbihul malaikatil kuffar fil nar syarrun minan nar. Peringatan yang dilakukan oleh para malaikat terhadap orang kafir itu lebih jelek daripada neraka. Maksudnya adalah apa? Celaan dari para malaikat, siksaan yang dilakukan malaikat, hinaan yang dilakukan oleh malaikat, yang bukan azab, itu malaikat zabariyah yang jumlahnya 19. Malaikat zabariyah itu tugasnya mengazab orang yang masuk ke dalam neraka. Memang bagian dari mereka mengazab itu ada kasihan. Ada kasihannya semua keluarga kecil, misalnya mereka tidak ada kasihannya. Memang berbeda dan dia melakukannya dengan senang hati, dengan kehidupan. Bayangin loh orang yang dengan senang hati, dengan orang yang masih punya rasa kasihan. Orang yang memiliki rasa kasihan ini sedikit siap orangnya punya badannya, tapi yang tak kasihan bagaimana? Nah itu yang kedua. Yang ketiga, wajibah syaitan fil mahsyar minallah, dan bertenaga dengan syaitan di neraka lebih buruk daripada neraka. Yang terakhir, wa ta'ala fil mahsyar minallah, dan bertenaga Allah di dalam neraka lebih buruk daripada neraka. Insyaallah Bapak Ibu kita akan menjelaskan lebih lanjut makalah ini pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah yang dapat perlu sampaikan pada pertemuan kali ini. Bila sudah makalah yang perlu ampun dari utama, mudah-mudahan Allah menjadi semua kita akan majelis. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.